rusuk kan ada kanan, ada kiri. Nah, di sini Allah mengambil salah satu tulang rusuk yang bagian kiri. Nah, setelah Allah ambil wala ama, Allah menggantikan makanahu, tempat tulang rusuk yang telah diambil, lahman, daging. Jadi Allah mengambil, Adam tidur, Adam tidak merasa apapun. Allah mengayankan kalau misalkan Anda bersama pasangan Anda itu dibolehkan untuk tinggal di sebuah tempat yang istimewa di dunia ini. Ya, misalkan ada salah satu pemilik hotel bintang 5 lah ya, mengatakan kepada Anda, silahkan kamu tinggal bersama istrimu di tempat ini dan nikmati seluruh fasilitas yang ada di hotel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tafsir. Pada pembahasan saya yang terakhir, yaitu mengenai ayat pada surah Al-Baqarah di ayat 34 ya, yang mana beberapa ayat ini dan sebelumnya juga berkenaan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan Nabi Adam alaihissalam dengan beberapa cara. Ya, yang pertama memerintahkan kepada para malaikat, kemudian juga iblis untuk sujud sebagai penghormatan kepada Adam alaihissalam. Kemudian juga Allah memuliakan Nabi Adam dengan cara mengajarkan Adam ya seluruh nama-nama yang ada di alam semesta ya. Dan juga pada ayat ini kita akan mengetahui ada cara lain dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Nabi Adam alaihissalam serta istrinya Siti Hawa. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan pada ayat yang ke-35 dan juga ke-36. Nah, baik. Di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Di sini waqulna ya, dan kami telah berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu, wa zaujuka, dan juga istrimu, al-jannah, di surga. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam dan istrinya untuk tinggal di surga, tempat yang paling istimewa. Ya, selain itu wakula ya, dan makanlah ya minha ya, dari apa-apa yang ada di dalamnya, rogodan ya, sesuatu yang banyak, yang berlimpah, yang baik ya, haitsu syi'tuma ya, sesuai dengan apa yang engkau inginkan ya. Artinya Adam diperintahkan untuk tinggal di surga ya bersama istrinya, dan dibolehkan untuk memakan seluruh apa yang dia inginkan. Dan yang ada di surga itu sesuatu yang berlimpah, yang banyak, juga yang baik ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kehidupan yang rogo dan ya kehidupan yang aman, nyaman, sentosa, banyak nikmat ya, berlimpah rezeki, berkah ya, dan lain sebagainya. Tapi di sini ada satu syarat ya, wala ya, dan janganlah takroba, kalian berdua mendekati hadhihi syajarah ya, pohon ini. Ada satu pohon ya yang pengecualian ya, tidak boleh didekati apalagi dimakan buahnya. Jika itu dilakukan, apa kata Allah, fatakuna, maka kalian berdua akan menjadi minadz zalimin ya, bagian atau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi di ayat ke-35 ini pemuliaan, penghormatan dari Allah untuk Adam dan istrinya untuk tinggal di surga, memanfaatkan atau menikmati seluruh apa yang ada di dalam surga. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh didekati, bahkan dimakan buahnya. Nah, kemudian fa'azallahuma syaitan.
Namun syaitan itu berhasil mempergelincirkan, ya, menggoda, ya, membuat Adam dan Siti Hawa itu mendekati dan bahkan memakan buah pohon yang terlarang itu, ya. Fa'azallahuma syaitan, maka syaitan berhasil mempergelincirkan keduanya anha, ya, darinya, ya, dari surga, ya, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengusir, ya, Adam, ya, dan Hawa dari surga. Ini disebabkan karena godaan daripada syaitan sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar aturan Allah. Kemudian fa akhrajahuma, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keduanya mimma kana fih, dari apa-apa yang keduanya itu dapatkan, dari rezeki yang berlimpah, dari tempat yang mewah, ya, dan lain sebagainya. Jadi semua nikmat yang telah diberikan, ya, sebelumnya itu dicabut, ya, bahkan diusir dari dikeluarkan dari surga. Nah, kemudian wakulna, dan kami berkata, ya, ihbitu, turunlah atau keluarlah dari surga. Ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, untuk bagian yang lain, aduun, saling bermusuhan. Jadi memang manusia itu, ya, antara ini mencakup beberapa makna, ya. Manusia dan iblis itu memang musuh. Jadi jangan kita menjadikan iblis atau syaitan itu menjadi teman, ya, karena banyak juga orang yang terkadang menjadikan khodamnya, ya. Itu tidak boleh. Nah, termasuk juga ba'dukum li ba'din adu ini, di antara sesama manusia pasti ada terjadi permusuhan, perselisihan, ya, dan lain sebagainya. Ini termasuk daripada makna ba'dukum li ba'din adu, ya, ada terjadi permusuhan di muka bumi ini, baik antara manusia dan iblis, dan itu memang harus kita jadikan mereka itu musuh, ataupun terjadi juga permusuhan antara sesama manusia, dan ini sangat tampak sekali. Nah, kita lanjutkan sahabat sekalian, walakum, ya, dan bagi kalian, fil ardi, di muka bumi, mustaqarrun, ya, tempat kediaman, tempat tinggal, wa mataun, dan kesenangan duniawi, dan kesenangan di dunia, ilahin, sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi di ayat ke-36 ini, ya, menjelaskan bahwa iblis atau syaitan itu berhasil menggoda, ya, Adam dan Hawa sehingga keduanya melanggar aturan Tuhan, dan keduanya, ya, mendapatkan hukuman. Seluruh nikmat yang Allah berikan sebelumnya itu dicabut, dan keduanya, ya, keluarkan dari surga, ya, ke dunia. Dan di dunia ada tempat tinggal, ada juga kesenangan atau nikmat yang Allah berikan. Namun, ya, di dunia itu ilahin, ada batasnya, ada waktu tertentu. Artinya tidak ada yang abadi di dunia ini sampai nanti terjadi hari kiamat. Di sini sahabat sekalian ada sebuah judul, ya, yang tadi saya jelaskan juga, takrimun akhar, pemuliaan atau penghormatan lain li Adam, untuk Nabi Adam alaihi salam. Yang sebelumnya sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Salah satu penghormatan Allah kepada Nabi Adam, seluruh makhluk sujud kepadanya. Salah satu penghormatan Allah kepada Nabi Adam, atau Allah memuliakan Nabi Adam dengan mengajarkannya seluruh nama-namanya. Dan kali ini Allah, ya, memuliakan Nabi Adam untuk mempersilahkan tinggal di surga. Nah, memang ini suatu penghormatan dan pemuliaan yang luar biasa, ya. Bayangkan kalau misalkan Anda bersama pasangan Anda itu dibolehkan untuk tinggal di sebuah tempat yang istimewa di dunia ini, ya. Misalkan ada salah satu pemilik hotel bintang 5 lah, ya, mengatakan kepada Anda, silahkan kamu tinggal bersama istrimu di tempat ini dan nikmati seluruh fasilitas yang ada di hotel ini secara gratis. Itu kan bentuk suatu penghormatan, dan kita dimuliakan dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, ini Adam alaihissalam dan juga istrinya itu tempat yang paling mulia, ya, yaitu surga. Ini salah satu bentuk bagaimana Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Nah, selanjutnya sahabat sekalian, di sini yaqulullahu ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ikhbaron, ya ini sebagai kabar ya menceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi ketika Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam ya. Amma akrama bihi Adam, ya tentang bagaimana Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam ya, ba'da an amaro, ya setelah Allah memerintahkan al malaikah, malaikat ya bisujudilahu, untuk bersujud kepada Adam ya. Fasajadu, maka semuanya sujud ya, illa kecuali iblis ya. Iblis tidak mau sujud ya, karena dia aba wastakbara, enggan dan sombong. Nah, innahu, sesungguhnya Allah. Jadi setelah setelah peristiwa diperintahkannya malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, setelah itu Allah memuliakan Adam dengan bentuk yang lain, membolehkannya untuk tinggal di surga. Nah, innahu, sesungguhnya Allah abaha, ya membolehkan lahu, untuk atau bagi Adam ya, al jannah, tinggal di surga ya. Yaskunu minha, ya Adam tinggal di dalam surga tersebut, haitsu yasha, ya sesuai yang dia inginkan. Kemudian juga wayakulu, dan Adam ya makan minha, dari apa-apa yang ada di dalam surga, masya'ah, sesuai yang dia inginkan ya, rogodan. Di sini yakni makna rogodan itu hanian wasi'an thayyiban, ya rizki yang berlimpah, yang banyak lagi baik. Nah, di sini warwa al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Marduai meriwayatkan dari Abi Dzar ya, berkata, qultu, ya aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, ya tidakkah engkau melihat Adam, ya Nabi Adam, anabiyan kana, tidakkah engkau melihat Adam apakah dia seorang nabi? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, iya betul, nabiyan, Nabi Adam adalah seorang nabi, rasulan, ya juga seorang rasul, kallamahullah, bahkan Allah berbicara langsung dengan Adam, kubula, ya secara berhadap-hadapan atau secara langsung. Kubulan artinya yakni iyana itu ya berbicara secara langsung, secara tatap muka. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, uskun anta, ya tinggallah kamu, wa zaujuka, dan istrimu, al jannah, di surga. Ya tentunya ini salah satu bentuk pemuliaan atau penghormatan Allah Subhanahu wa taala bagi Adam, mempersilahkan tinggal di tempat yang paling istimewa di alam semesta ini dan menikmati seluruh fasilitas yang ada ya. Nah, kemudian sahabat sekalian, selanjutnya ada masih berkaitan dengan pembahasan kita. Di sini dijelaskan khuliqat, ya telah diciptakan Hawa, ya Siti Hawa, qabla dukhuli Adam, sebelum Adam itu masuk al-jannah, surga. Nah, di sini berkaitan dengan bagaimana sebelum Nabi Adam alaihissalam itu masuk ke surga, Allah menciptakan dulu pasangannya. Setelah itu baru diperintahkan untuk masuk di surga. Nah, wasiyakul ayah, dan redaksi ayat yang telah kita sebutkan, yaktadi, itu menunjukkan anna, bahwasanya Hawa, ya Siti Hawa, ya khuliqat, diciptakan oleh Allah, qabla, ya sebelum dukhuli Adam, sebelum Adam itu masuk al-jannah, surga. Ya, bahkan di sini wa qad sarraha bidzalik, ya, dan telah sarraha menjelaskan, menyebutkan secara jelas bidzalik, hal tersebut, ya Muhammad ibnu Ishaq, ya Muhammad ibnu Ishaq, haitsu qala, mana beliau mengatakan, ya lamma, ya tatkala, ya faragallah, Allah telah selesai min mu'atabati, ya dari mencela iblis.
Jadi ketika Allah selesai untuk mencela iblis, memarahi iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, maka setelah itu Allah aqbala ala Adam, ya, aqbala ala Adam, kemudian Allah mengurus tentang memulai untuk memberikan Adam penghormatan atau kemuliaan yang lain, ya. Waqad allamahu, dan Allah telah mengajarkan Adam alaihissalam al-asma'ah, seluruh nama-nama yang ada di alam semesta, ya, kullah, semuanya. Ya, setelah itu Allah mengatakan faqalallah ya Adam, wahai Adam, ambihum, ya, beritakanlah atau sebutkanlah kepada seluruh malaikat bi asma'ihim, seluruh nama-nama yang ada di alam semesta ini. Ini menunjukkan salah satu kemuliaan Adam di atas malaikat, mengetahui seluruh nama-nama, bahkan disebutkan malaikat itu disebut namanya satu-satu, anta Jibril, anta Mikail, anta Israel, ya, semuanya. Nah, nanti di firman ini berkelanjutan sampai ila qaulihi, sampai firman Allah innaka antal alimul hakim. Nah, jadi setelah peristiwa, ya, jadi setelah Nabi Adam alaihi salam menunjukkan salah satu kemuliaannya, yaitu mengetahui seluruh nama-nama yang ada di alam semesta ini. Nah, setelah peristiwa tersebut, nah, thumma, kemudian ulqiyat as-sinatu, dihembuskan asina itu rasa ngantuk, ya, rasa ngantuk, ala Adam, kepada Nabi Adam atau kepada Adam alaihi salam, fima balagona, ya, hal tersebut ini sesuai dengan yang sampai, ya, kepada yang meriwayatkan tersebut, an ahlil kitab, dari ahlil kitab, min ahli at-Taurah, dari ahli Taurat. Jadi meskipun kisah atau riwayat yang Adam ini ngantuk, yang kemudian nanti akan diambil tulang rusuknya, ya, meskipun riwayat ini juga salah satu yang meriwayatkan adalah ahlul kitab, ya, yang mana riwayat ahlul kitab ini saya sudah sebutkan, ya, di permulaan atau di pertemuan yang bagian pertama. Jadi ada salah satu riwayat ahli kitab yang boleh kita ceritakan, yaitu hal-hal yang jika datang dari ahli kitab dan itu tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah, dan biasanya hal tersebut berkenaan dengan sesuatu yang baru, yang belum disebutkan dalam Al-Quran, yang belum disebutkan dalam As-Sunnah, namun tidak bertentangan, dan itu boleh hadits wala haraj, yaitu boleh kita ceritakan, ya, kita sampaikan. Nah, kemudian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dilanjutkan di sini bahwa selain ada riwayat dari ahli kitab mengenai peristiwa tersebut, ya, wa ghairihim, ya, dan juga ada selain daripada mereka, ya, min ahlil ilmi, daripada ahlul ilmi, an Ibnu Abbas wa ghairihi, juga dari Ibnu Abbas dan juga selain daripada Ibnu Abbas meriwayatkan hal tersebut. Ya, jadi saya lanjutkan, ya. Jadi ketika Adam, ya, telah menyebutkan seluruh nama-nama yang ada di alam semesta ini, kemudian tiba-tiba dia merasa ngantuk. Nah, kelanjutannya di sini, thumma, kemudian akhoda, Allah mengambil dil'an, tulang rusuk, min adlaihi, dari tulang-tulang rusuk yang ada di dalam, ya, min syikkihi, dari tubuh Nabi Adam, dari bagian, ya, al-aisar, sebelah kiri. Jadi rusukan ada kanan, ada kiri. Nah, di sini Allah mengambil salah satu tulang rusuk yang bagian kiri. Nah, setelah Allah ambil, wala ama, Allah menggantikan makanahu, tempat tulang rusuk yang telah diambil, lahman, daging. Jadi Allah mengambil, Adam tidur, Adam tidak merasa apapun. Allah mengambil tulang rusuk dari sebelah kiri, ya, tubuh Nabi Adam. Kemudian setelah Allah ambil, Allah ganti, ya, dengan daging. Nah, dan juga wa Adam, dan Adam, ya, saat itu, saat Allah mengambil tulang rusuknya, naim, tidur, lam yahub, ya, enggak bangun, ya, enggak terasa, lam yahub min naumihi, ya, tidak terbangun dari tidurnya, ya, hatta, ya, sehingga khalaqallah, Allah menciptakan min dil'ihi, dari tulang rusuk yang diambil tadi, tilka
zaujatahu Hawa, ya, sehingga Allah menciptakan istrinya yaitu Hawa. Ya, mungkin sudah diketahui secara umumnya bahwa Hawa diciptakan, atau wanita ya, asal usulnya diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, ya, atau tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Nah, sahabat sekalian, ya, kita lanjutkan. Fasawwaha, ya, maka Allah menyempurnakan ciptaannya menjadi apa? Imro'atan, seorang wanita. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam itu merasa nyaman dan tenteram dengan keberadaan seorang wanita. Jadi memang fitrah seorang laki-laki itu merasa nyaman, ya, merasa tenteram ketika berada di sampingnya pendamping hidupnya, ya. Begitupun sebaliknya, wanita juga merasa nyaman dan tenteram ketika ada pasangan hidupnya. Nah, kita lanjutkan sahabat sekalian. Falamma, ya, tatkala kushifa anhu, diangkat dari Adam alaihi salam as-sinah, rasa ngantuk tersebut, ya. Wahabba, dan Adam tiba-tiba bangun min naumihi, dari tidurnya. Ro'aha, maka Adam melihat Siti Hawa ila jambihi, ya, di sebelahnya, ya. Faqala, maka Adam mengatakan fima yaz'umuna, ya, dan Adam mengatakan, dan perkataan Adam ini bersumber daripada riwayat ahli kitab, yang boleh saja kita sampaikan juga. Makanya di sini Roy mengatakan wallahu a'lam, ya. Apa kata Adam? Dan ini, ya, yang saya sampaikan tadi, perkataan Nabi Adam yang ini bersumber berlandaskan daripada riwayat Bani Ahlul Kitab, ya, Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani, dan ini boleh kita sampaikan ketika tidak bertentangan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Nah, apa kata Adam? Lahmi, ya, dagingku, wadami, darahku, wa zaujati, dan istriku. Fasakana ilaiha, maka Adam merasa nyaman, ya, dengan keberadaan Siti Hawa, ya. Falamma, tatkala zawwajahullah, Allah menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Wa ja'ala lahu, dan Allah menjadikan bagi Nabi Adam sakanan, rasa ketenteraman, rasa kenyamanan, min nafsihi, ya, dari dalam dirinya, ya, dengan keberadaan pendamping hidupnya. Qala lahu qibala, maka Allah berkata kepada Adam, ya, berkata secara langsung, ya, ini Allah sudah menciptakan wanita, menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Setelah itu Allah muliakan lagi dengan apa? Ya Adam, wahai Adam alaihi salam, uskun anta, tinggallah kamu, wazaujuka, dan istrimu, al jannah, di surga. Ini sangat luar biasa ini, ya. Bagaimana orang yang baru mendapatkan pendamping hidup itu diberikan tempat yang istimewa, ya, berbulan madu gitu. Ya, wakula, ya, lanjutkan, dan makanlah minha, darinya, rogodan, sesuatu yang banyak, yang baik, ya. Kemudian juga haitsu syi'tuma, sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ya. Jadi diperbolehkan untuk tinggal di surga yang di dalamnya terdapat banyak fasilitas, banyak kenikmatan yang itu boleh semua dinikmati oleh Adam dan istrinya. Tentunya ini bentuk pemuliaan yang luar biasa. Tapi ada satu hal yang tidak boleh, ya, wala taqraba, tapi jangan kamu mendekati hadhihi syajarah, ya, suatu pohon, ya. Fatakuna, jika kamu lakukan itu maka kamu akan menjadi minaz zalimin, orang-orang bagian daripada orang-orang yang zalim. Nah, ini saya kira sahabat sekalian sudah jelas, ya, pembahasan daripada paragraf di sini, yang secara intinya bahwa Allah memuliakan Nabi Adam, Allah menciptakan Hawa, kemudian Allah mengizinkan Nabi Adam untuk tinggal di surga, menikmati seluruh apa yang ada di surga kecuali satu pohon, dan ini sebagai ujian bagi Nabi Adam. Oleh karenanya masih berkaitan dengan pembahasan kita, di bawahnya ada sebuah judul. Nah, ikhtibaru Adam, ujian bagi Nabi Adam alaihi salam bisyajarah, dengan sebuah pohon, wa nau'uha, dan tentang jenis pohon tersebut. Nah, nanti pohon apa ini yang dimaksud? Apakah pohon apel atau lain sebagainya? Nah, kita akan pahami nanti.
Wa amma, dan adapun qauluhu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Fahuwa, maka itu ikhtibarun, sebuah ujian. Minallahi ta'ala, dari Allah, wamtihanun, dan sebuah cobaan, li Adam, untuk Adam. Waqad ukhtulifah, dan terjadi perselisihan, ya, fi hadhihi syajarah, tentang pohon ini. Mahiyah, apa pohon itu? Ya, faqila, ada yang mengatakan al-karmu, pohon anggur. Wakila, ada yang mengatakan al-hintoh, pohon hintoh. Apa ini? Gandum apa ya? Wakila, ada yang mengatakan an-nakhlah, pohon kurma. Ya. Wakila, bahkan ada yang mengatakan at-tina, pohon tin, ya. Wakila, bahkan ada yang mengatakan syajaratun, sebuah pohon. Man akala minha, siapapun yang makan dari buah pohon tersebut, ahdatha, maka dia menjadi dalam keadaan hadas, artinya keluar dari keadaan suci. Wakila, bahkan ada yang mengatakan syajaratun, sebuah pohon, ta'kulu thamaroha al-malaikah, yang mana malaikat memakan, ya, buah dari pohon tersebut, lihuldihim, agar mereka itu kekal di dalam surga. Jadi di sini banyak sekali pendapat, ya, tentang mengenai pohon tersebut. Nah, di sini ada hal yang menarik, ya. Qolal Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Jarir rahimahullahu taala mengatakan was-shawabu, ya, mungkin lebih tepat untuk kita katakan, ya, fi dzalika, dalam permasalahan ini, an yuqal, untuk dikatakan, ya, artinya untuk menyikapi bagaimana perselisihan tentang pohon apa itu, maka lebih tepat untuk dikatakan mengenai hal tersebut, innallaha, sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, naha, telah melarang Adam, Nabi Adam, wa zaujatahu, dan istrinya, an akli syajaratin bi ainiha, melarang Nabi Adam dan istrinya dari memakan salah satu pohon yang ada di surga, ya, min asjaril jannah, ya, salah satu pohon yang ada di surga, dunasairi asjariha, ya, tanpa melarang pohon-pohon yang lainnya, ya. Fa'akala minha, maka keduanya pun memakan darinya. Wala, dan tidak ada ilma, pengetahuan, indana, bagi kami, bagi kita, bi ayyi syajaratin kanat, tentang pohon apa itu, alat ta'yin, ya, alat artinya kita tidak tahu pohon apa itu secara detailnya, yang penting ada saja yang pohon yang Allah larang. Nah, kemudian dijelaskan juga di sini li'annallah, ya, karena sesungguhnya Allah itu lam yadha, tidak meletakkan, tidak menaruh, li ibadihi, untuk hambanya, dalilan, ya, sebuah dalil, sebuah hujjah, ala dzalik, tentang hal tersebut, fil Quran, dalam Al-Quran, wala minas sunnatis sahihah, artinya, ya, kita menyebutkan saja ada pohon yang dilarang tanpa menyebutkan secara spesifik pohon apa itu. Karena apa? Karena Allah tidak menyebutkan juga dalam Al-Quran apakah ini pohon tertentu, ya, tidak menyebutkan dalam Al-Quran, tidak menyebutkan dalam as-sunnah, ya. Kemudian juga dan itu bisa saja terjadi, atau bisa saja salah satu dari yang disebutkan tadi bisa jadi benar, mungkin saja pohon kurma, mungkin saja pohon anggur dan lain sebagainya. Nah, di sini ada penambahan lagi, ada yang mengatakan tadi apa? Syajaratul bur, ada yang mengatakan syajarah al-inab, pohon kurma, wakila, dan ada yang mengatakan syajaratut tin, ya. Dan di sini wajah izun antakuna, dan bisa saja itu menjadi benar salah wahidatan minha, ya, salah satu dari yang telah disebutkan. Nah, di sini hal yang menurut saya paling penting untuk kita pahami, ya, wadzalika, ya, ilmun, ya, dan pengetahuan tersebut, ya, pengetahuan tentang apakah ini pohon kurma atau bukan pohon kurma, ya,
idza ulima, jika diketahui, lam yanfa, tidak memberikan manfaat besar, al alim bihi, orang yang mengetahuinya. Artinya orang yang jika dia mengetahui ini adalah pohon kurma misalkan, ya pengetahuan tersebut tidak memberikan manfaat besar. Sebaliknya, wa in, ya, dan jika jahilahu jahil, seseorang tidak tahu, ya, lam yadurrahu jahluhu bihi, ketidaktahuannya terhadap hal tersebut itu juga tidak memberikannya mudarat. Jadi diketahui dan tidak diketahui tidak memberikan manfaat dan mudarat. Ya, wallahu a'lam. Oleh karena itu juga disebutkan di sini wa kadzalika rajjaha al-ibham, dan Imam Ar-Razi dalam tafsirnya juga menyebutkan tentang pohon tersebut secara ibham. Ibham itu secara umum, ya, tidak disebutkan, tidak dijelaskan ini pohon tertentu, ya. Jadi paragraf ini, sahabat sekalian, secara umumnya bahwa Allah menguji Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa untuk tidak mendekati salah satu pohon yang ada di dalam surga tanpa harus kita menentukan pohon apa itu, karena Allah tidak menyebutkan secara detail juga di dalam Al-Quran maupun juga di dalam As-Sunnah. Maka kita menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Nah, sahabat sekalian, pembahasan selanjutnya masih berkaitan dengan hal tersebut, ya. Di sini dijelaskan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa azallahuma syaitanu anha. Ya, maka syaitan itu berhasil mempergelincirkan Adam dan Hawa anha, darinya, ya, dari surga. Di sini yasihu, ya, an yakuna, bisa jadi, ya, betul juga jika dhamir ha ini kembali ke surga, ke jannah. Ini yang saya jelaskan satu pendapat saja, ya. Jadi anha ini secara umumnya kita pahami ayat ini fa azallahum syaitanu anha, maka syaitan berhasil mempergelincirkan, ya, Adam dari surga. Artinya dengan godaan iblis, Adam dan Hawa melanggar aturan Tuhan, kemudian dengan itu dikeluarkan dari surga. Ya, disebabkan oleh apa? Godaan syaitan. Ini cukup, ini yang kita pahami dari paragraf tersebut. Ya, kemudian di akhir paragraf, karena yang setelahnya ini hanya penguat dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, perhatikan di sini, walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa akhrajahuma, maka Allah mengeluarkan Adam dan Hawa mimma kana fih, ya, dari apa-apa yang keduanya dapatkan, minal libas, dari pakaian. Ketika memakan buah yang terlarang tersebut, pakaiannya langsung terlepas. Wal manzil ar-rahbi, dan tempat yang mewah, yaitu surga, dikeluarkan dari surga. War rizki al-hani, dan juga rizki yang berlimpah itu dilarang lagi untuk dinikmati, ya. Kemudian mana ini lanjutannya? Di atas. Kemudian juga warrohah, ya, dan juga tempat istirahat yang sangat luar biasa. Karena Adam melanggar aturan Allah, maka nikmat yang diberikan itu Allah cabut. Ini mudah-mudahan, ya, kita bisa mengambil pelajaran, ya. Jangan sampai kita melanggar aturan Allah, jangan sampai kita melanggar syariat-syariat Allah. Bisa jadi dengan melanggarnya kita terhadap aturan Allah, nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita itu dicabut. Yang mudah-mudahan tidak demikian. Nah, setelah Allah menyatakan hal tersebut, maka Allah mengatakan wa qulna, dan kami berkata kepada Adam dan Hawa, ihbitu, turunlah kalian, keluarlah kalian dari surga, ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, untuk sebagian yang lain, adu, ya, saling bermusuhan. Ya, ini sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, ini mencakup beberapa hal, ya, menunjukkan bahwa antara manusia dan iblis itu memang bermusuhan. Jadi kita tidak boleh menjadikan iblis, tidak boleh menjadikan syaitan itu teman, ya, karena masih banyak orang yang bekerja sama atau menjadikan syaitan itu teman
khodam, itu tidak boleh. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa ba'dukum li ba'din adu, adanya permusuhan, perselisihan antara manusia. Dan memang sampai saat ini pun kita sangat lihat bukti nyatanya, ya, selalu ada saja permusuhan, perselisihan antara sesama manusia. Nah, kemudian dijelaskan walakum, dan bagi kalian ya fil ardi, di muka bumi ini, mustaqarrun, ya tempat kediaman, tempat tinggal, wa mataun, dan juga kesenangan atau kenikmatan, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Nah, di sini qararun tempat tinggal, arzakun arzak, rezeki, wa ajal, dan waktu. Ilahin ai ila waktin, sampai pada waktu, wa miqdarin muayyan, waktu yang terbatas, waktu tertentu. Tsumma taqumu al-qiyamah, kemudian terjadilah hari kiamat. Jadi dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa muka bumi ini adalah tempat tinggal kita, ya, tapi ya miqdar muayyan, waktunya terbatas, waktu tertentu. Karena mungkin ada orang yang beranggapan bahwa mau tinggal di dunia selama-lamanya, itu tidak mungkin. Di sini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, ilahin, sampai waktu yang telah ditentukan dan nanti akan terjadi hari kiamat. Ya, maka kita bisa mengambil pelajaran, maka kita manfaatkan waktu kita di dunia ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena kalau kita tidak gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, maka iblis atau syaitan itu akan menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan atau pada kajian kali ini, yang mana secara umumnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan penghormatan kepada Nabi Adam berupa, ya, memperbolehkannya Nabi Adam alaihi salam untuk tinggal di surga bersama istrinya dan menikmati seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya, kecuali ada satu yang Allah larang. Ini sebagai ujian, ya, sebagai ujian untuk Nabi Adam dan istrinya. Dan akhirnya iblis atau syaitan berhasil untuk menggoda Adam dan Hawa. Nah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut. Ya, salah satunya bahwa kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi dengan melanggarnya kita terhadap aturan Allah, nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita itu dicabut atau diambil kembali. Nah, seperti itu. Baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya cukupkan sampai di sini. Ya, kita akan lanjutkan nanti pembahasan selanjutnya di paragraf berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan, yang menyimak kajian ini, dan terkhusus juga bagi diri saya pribadi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.